Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tafsir hidayah. Sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, penuhi kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan. Mari kita jalin silaturahmi, dan tentu saja jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif. Siap? Mari kita mulai. Musik. Suatu pagi yang tenang, seorang wanita muda bernama Sally memulai rutinitas joggingnya. Sudah bertahun-tahun ia menjaga kebiasaan ini, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga sebagai cara menenangkan pikiran. Ia menyukai ketenangan trotoar sepanjang jalan raya yang luas, di mana ia bisa bergerak ringan dan stabil, sesekali melirik jam di pergelangan tangannya untuk menjaga ritme. Wajahnya yang tanpa riasan, dengan peluh yang mulai membasahi pelipis, memancarkan kesan alami dan sehat. Sepanjang rute, ia berpapasan dengan berbagai orang, pengemudi ojek online, tukang sapu, dan pekerja kantoran. Namun interaksinya terbatas pada senyuman kecil sebagai sapaan. Sekitar 2 kilometer dari titik awalnya, Sally mulai melambat, memutuskan untuk beristirahat sebentar di warung kecil pinggir jalan, tempat favoritnya sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Ia duduk santai di kursi plastik, meminta segelas air putih dingin dari penjual. Keringat membasahi dahinya, namun ia tampak tenang, seolah sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Saat itulah, tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada 3 sosok berseragam di seberang jalan. Sally menghela napas, meneguk air perlahan, membiarkan kesegaran membasahi tenggorokannya yang kering. Warung kecil itu, sebuah bangunan semi-permanen dengan atap seng dan deretan kursi plastik seadanya, terasa nyaman baginya untuk melepas lelah. Udara pagi kota mulai menghangat, dan lalu lintas kendaraan bermotor semakin ramai. Dari sudut matanya, Sally melihat 3 pria berseragam itu menghentikan beberapa motor yang lewat, berbicara dengan nada tinggi, dan menulis sesuatu di secarik kertas. Awalnya, Sally mengira itu hanyalah razia biasa. Namun, setelah beberapa menit mengamati, ia merasa ada yang aneh. Tidak ada papan pengumuman razia atau tanda resmi yang biasanya terpasang saat operasi dilakukan. Yang lebih mencurigakan, kendaraan yang diberhentikan tampak dipilih secara acak, tanpa pemeriksaan menyeluruh. Beberapa pengendara terlihat bingung dan pasrah menyerahkan uang kepada salah satu petugas sebelum diperbolehkan pergi. Sally menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang paling dominan di antara mereka. Pria itu bertubuh besar, berdiri dengan tangan di pinggang, dan tidak memakai penutup kepala seperti polisi pada umumnya. Ia tampak santai, bahkan sempat merokok di sela-sela menghentikan pengendara. Insting kritis Sally mulai terusik. Sesuatu jelas tidak beres di situ, dan kecurigaannya semakin kuat. Semakin lama memperhatikan, Sally yakin bahwa apa yang dilihatnya bukanlah prosedur resmi. Para pengendara yang diberhentikan tampak canggung. Beberapa mencoba berargumen, namun langsung dimarahi. Tidak ada pengecekan surat atau pemeriksaan teknis, hanya intimidasi yang membuat Sally semakin fokus. Ia mulai memilah detail yang tidak sesuai. Salah satu petugas itu sangat mencolok. Postur tinggi besar dengan lengan berotot, kepala pelontosnya mengkilat diterpa matahari pagi. Ia tidak banyak bicara, namun setiap perintah darinya langsung dituruti oleh 2 anggota lainnya. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin kelompok itu. Sally teringat nama Yanto, seorang oknum polisi dengan reputasi buruk yang pernah ia baca di forum warga. Banyak keluhan tentang sikap arogan dan kekerasan yang sering ia lakukan di lapangan, namun keluhan itu selalu menguap tanpa tindak lanjut. Melihat langsung tingkah Yanto, Sally merasa cerita-cerita itu bukan isapan jempol. Rasa marah mulai membuncah dalam dirinya. Ia tidak pernah menyukai penyalahgunaan kekuasaan, apalagi yang terjadi terang-terangan di depan matanya. Sebagai warga biasa, ia percaya bahwa diam adalah bentuk pembiaran. Dadanya sesak menahan emosi. Ia tak lepas memandangi Yanto, pria besar yang tampak tak tersentuh hukum, dan dorongan kuat untuk bertindak mulai muncul. Sally bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati titik di mana polisi itu berdiri. Langkahnya mantap. Meski menyadari tindakannya akan menarik perhatian dan mungkin perlawanan, ia tak gentar. Ia tidak suka konflik, namun lebih tidak suka lagi melihat orang diperlakukan semena-mena. Ia berhenti beberapa meter dari Yanto dan 2 anggota lainnya, lalu bersuara lantang, "Maaf, Pak."
Ini razia resmi atau bagaimana? Para anggota polisi itu terdiam, tak menyangka ada warga yang berani menegur. Seli melanjutkan, saya tidak lihat pelang pemberitahuan atau surat tugas. Kok bapak-bapak bisa seenaknya berhentiin orang lewat? Beberapa warga di sekitar mulai memperhatikan, bahkan diam-diam merekam dengan ponsel. Yanto menoleh, jelas terganggu. Ia memandang Seli dari atas ke bawah, menilai apakah perempuan ini hanya iseng atau serius. Tapi Seli tidak gentar, tatapannya lurus, bahunya tegak. Ia bukan aktivis atau pengacara, namun ia cukup tahu aturan dasar razia jalanan dan yakin para oknum itu tidak memiliki landasan hukum. Salah satu anggota muda sempat gelisah, melirik Yanto meminta petunjuk. Namun Yanto tak bergeming. Ia malah melangkah maju, mendekati Seli dengan ekspresi ketus, membentak. Kamu siapa? Ngapain ikut-ikut urusan yang bukan kerjaanmu? Seli tetap tenang. Saya warga negara, Pak, dan saya punya hak untuk tahu dan bertanya. Apalagi kalau melihat tindakan yang nggak sesuai aturan. Jawabnya cepat dan jelas. Ketegangan di antara mereka mulai terasa. Yanto melangkah lebih dekat, kini tepat di depan Seli. Wajahnya masam, rahangnya mengeras, dan suaranya meninggi tanpa alasan. Urus saja urusanmu sendiri, Mbak. Jangan sok jadi pahlawan, bentaknya, membuat beberapa pengendara yang ditilang menoleh. Suasana mendadak sunyi. Rekan-rekan Yanto menahan napas, tahu bahwa pria besar itu sedang dalam mode paling kasar dan mudah meledak. Seli tetap berdiri tegak, tak mundur satu langkah pun. Meski tubuh Yanto lebih besar dan sorot matanya tajam, ia tak gentar. Ia tahu gaya ini sering digunakan untuk membungkam warga, namun ia bukan tipe yang mudah diam karena dibentak. Dengan nada stabil, ia menjawab, saya nggak sok jadi pahlawan, Pak. Tapi saya juga nggak bisa diam lihat orang disalahin tanpa dasar. Yanto mulai kehilangan kesabaran. Matanya membelalak, napasnya berat, dan ia menunjuk-nunjuk wajah Seli. Jangan ngajarin saya kerja ya, kamu nggak tahu apa-apa soal prosedur, bentaknya lagi. Seli hanya menatap balik tanpa berkedip. Justru karena saya tahu prosedur, saya berani ngomong. Kalau ini razia resmi, mana surat tugasnya? Mana pengawasan dari atasan? Ucapnya lugas, nadanya sedikit naik. Beberapa warga yang mengamati mulai berbisik-bisik, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang mengunggahnya ke media sosial secara diam-diam. Ketegangan di tempat itu makin terasa, seperti bom waktu yang siap meledak. Namun, di tengah semua itu, Seli, seorang perempuan muda dengan tubuh atletis, berdiri sendirian melawan ketidakadilan yang berwujud seragam dan otot. Amarahnya akhirnya memuncak. Bukan hanya kesal karena dibentak, tetapi juga karena arogansi yang merendahkan warga sepertinya. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Seli membalas, kalian bukan penegak hukum, tapi perusak hukum. Ini razia ilegal. Saya bisa laporkan kalian semua. Suaranya menggema di antara bising kendaraan. Beberapa orang melambatkan kendaraan mereka, mencoba melihat apa yang terjadi. Pedagang di sekitar warung mendekat, pura-pura beres-beres dagangan, padahal ingin menyaksikan adu argumen. Seorang tukang ojek berbisik pada rekannya, itu cewek berani juga ya lawan si Yanto. Ketegangan makin terasa, kamera ponsel terangkat lebih tinggi, beberapa merekam dari balik helm mereka. Seli tetap berdiri, wajahnya merah dan matanya penuh semangat. Yanto tampak tidak nyaman. Ia jelas tak menyangka perempuan ini akan berani bersuara sejauh itu. Namun, bukannya meredakan keadaan, Yanto malah semakin tersulut. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Teriaknya sambil melangkah maju, mendekat ke Seli dengan agresi. Tangannya mengepal, bahunya menegang, dan sorot matanya tajam seperti ingin menerkam. Namun, Seli tak bergeming. Ia melawan tatapan itu tanpa ragu. Kalau kamu memang benar, kenapa takut ditanya? Kenapa marah saat minta bukti? Ujarnya dengan nada lebih dingin namun tetap jelas terdengar. Kata-katanya menyayat tanpa perlu kasar untuk menyentuh harga diri. Yanto terdiam beberapa detik, rahangnya mengatup kuat, menahan ego yang terusik dan mulai tak terkendali. Yanto, yang wajahnya kini memerah menahan ego, akhirnya bertindak di luar batas. Tanpa peringatan, ia mendorong tubuh Seli dengan kedua tangan, keras dan kasar. Tubuh Seli terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh keras ke aspal.
Suara benturan terdengar jelas di tengah riuh jalanan. Seketika, beberapa orang berteriak, ada yang refleks berdiri, ada pula yang menutup mulut kaget, Seli meringis, menopang tubuhnya dengan tangan. Satu lututnya terbentur keras, telapak tangannya lecet. Namun yang lebih terasa bukan sakit fisik, melainkan kemarahan luar biasa yang membuncah dalam dada. Ia tak menyangka Yanto akan berani menyentuhnya, apalagi melakukan kekerasan terang-terangan di depan umum. Seli menatap tajam ke arah Yanto, matanya menyala. Ia masih belum bisa berdiri tegak karena nyeri yang menjalar. Sementara itu, warga mulai bersuara lebih keras. Beberapa mendekat, namun sebagian besar hanya bisa berdiri bingung. Gila, dia dorong cewek itu, teriak seorang tukang parkir. Beberapa merekam lebih intens, dan rekaman itu mulai tersebar ke media sosial dalam hitungan menit. Namun, di tengah semua itu, Yanto tetap berdiri tegak, seolah tidak peduli. Alih-alih menunjukkan rasa bersalah atau menenangkan situasi, Yanto malah melirik motornya yang terparkir tak jauh. Wajahnya keras, rahangnya mengatup, dan ia terlihat seperti sedang mengambil keputusan gila. Ia berjalan cepat menuju motornya, menariknya dari standar, lalu menyalakannya dengan emosi. Tak satu pun rekan sesama polisi bergerak mencegah. Mereka hanya menatap diam, seolah tak percaya rekan mereka akan melanjutkan kekerasan. Yanto sudah kehilangan kendali. Yanto menyalakan motor dinasnya dengan cepat dan kasar. Suara mesin meraung keras, menyita perhatian semua orang. Banyak yang mengira ia hanya ingin pergi. Namun arah pandang matanya terlalu tajam, fokus pada Seli yang masih duduk di aspal, mencoba bangkit perlahan. Saat itulah beberapa orang sadar bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Yanto menarik gas dalam-dalam, lalu melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, langsung ke arah Seli. Dalam hitungan detik, roda depan motor itu menghantam kepala Seli dengan keras. Suara hantaman membuat semua orang menjerit ngeri. Tubuh Seli terlempar, lalu ambruk lagi. Beberapa ibu-ibu menjerit spontan, sementara seorang pria muda memaki keras. Rekan-rekan Yanto yang sejak tadi diam, kini panik. Salah satu dari mereka berlari ke arah Seli dengan ragu. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan mulutnya bergetar ingin bicara namun tak bisa. Polisi lain hanya mematung, matanya terpaku pada tubuh Seli yang kini diam, tak bergerak. Tak ada yang menyangka Yanto bisa sebrutal itu. Tak hanya kasar, namun kini sudah masuk ke tindak percobaan pembunuhan di depan umum. Warga makin gaduh. Ada yang menelepon ambulans. Ada pula yang mengarahkan kamera ponsel langsung ke wajah Yanto. Namun pria itu tetap terlihat tenang. Ia duduk di atas motornya, menatap tubuh Seli seolah tak ada penyesalan. Seorang bapak tua mendekat ke salah satu polisi, bertanya ketakutan, "Itu masih hidup kan?" Namun tak ada yang menjawab. Situasi membeku dan semua mata kini tertuju pada gadis yang barusan ditabrak di kepala oleh polisi itu sendiri. Beberapa detik setelah suasana membeku, tubuh Seli yang semula tergeletak mulai bergerak perlahan. Tangan kirinya menyentuh aspal, menopang tubuhnya yang jelas masih terasa nyeri. Beberapa warga sontak terdiam, tak percaya ia masih bisa bergerak setelah dihantam tepat di kepala. Darah mengalir dari pelipis kirinya, menetes ke pipi dan kaus yang mulai kotor. Tapi napasnya masih teratur. Matanya terbuka lebar, bukan tanda kebingungan, melainkan penuh kesadaran dan kemarahan. Dengan gerakan pelan tapi mantap, Seli berusaha berdiri. Kakinya sempat goyah, namun ia tetap bangkit. Wajahnya dingin, tak ada ekspresi ketakutan yang diharapkan Yanto. Justru yang terpancar dari matanya adalah amarah tenang, seperti seseorang yang selama ini menahan kekuatan yang jarang ia perlihatkan. Warga di sekeliling mulai bergumam, takjub sekaligus cemas. "Cewek ini bukan orang biasa," bisik seorang pemuda yang merekam dari dekat. Seli menyeka darah di keningnya dengan punggung tangan. Ia memutar leher pelan, lalu menatap lurus ke arah Yanto yang masih duduk di atas motornya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ia berdiri tegak, bahu terbuka, seolah rasa sakit di tubuhnya tidak berarti dibandingkan kemarahannya yang kini mendidih. Beberapa polisi lain tampak ragu, mulai melangkah pelan ke belakang,
tak ingin terlibat lebih jauh. Seli hanya berdiri diam seperti menunggu sesuatu, dan suara itu datang. Raungan mesin motor yang kembali meraung keras. Yanto tidak puas. Ia menarik gas lebih kuat dari sebelumnya, membuat ban belakang sedikit tergelincir. Kali ini niatnya jelas, satu hantaman terakhir untuk menghabisi perlawanan. Tapi Seli tidak mundur. Ia malah menurunkan posisi tubuhnya sedikit, menekuk lutut seperti seseorang yang bersiap menghadapi sesuatu. Wajahnya tegas dan napasnya kini ritmis, seolah tubuhnya masuk ke mode bertahan. Warga yang melihat mulai menahan napas. Pertarungan nyata baru saja dimulai. Detik demi detik terasa lambat saat motor Yanto melaju lurus ke arah Seli. Jarak mereka makin dekat, dan suara mesin yang meraung membuat orang-orang tak berkedip. Namun di tengah semua itu, Seli berdiri tenang. Ia menarik napas panjang, memusatkan seluruh energinya, lalu menurunkan sedikit tubuhnya dalam posisi siap menyerang. Tak ada ragu di matanya. Ia tahu ini bukan soal menang atau kalah lagi, tapi soal bertahan hidup dan menghentikan kesewenang-wenangan yang telah melampaui batas. Saat motor hanya tinggal beberapa meter darinya, Seli melompat. Lompatannya tinggi dan cepat, jauh di atas yang biasanya bisa dilakukan orang biasa. Gerakan tubuhnya ringan, seperti sudah terlatih bertahun-tahun. Dalam sepersekian detik di udara, ia memutar tubuhnya sedikit dan mengarahkan kakinya tepat ke arah kepala Yanto. Semua yang melihat langsung menahan napas, dan sejurus kemudian suara keras terdengar saat kaki Seli menghantam helm Yanto dengan kekuatan penuh. Tubuh Yanto terpental dari motor. Ia terjungkal ke belakang, kepalanya menghantam aspal lebih dulu sebelum tubuhnya ikut terjatuh dengan keras. Motor yang ditungganginya pun terhenti mendadak, oleng ke samping dan tergeletak di jalan. Warga sekitar menjerit kaget. Beberapa langsung menjauh karena takut situasi makin tak terkendali. Namun satu hal jelas, Seli bukan hanya seorang perempuan biasa yang kebetulan lewat. Ia adalah seseorang dengan kemampuan bela diri yang tidak main-main. Di sisi lain, Seli mendarat stabil di atas kedua kakinya. Nafasnya sedikit berat, namun sorot matanya tetap fokus. Ia berdiri tegak, memandangi tubuh Yanto yang kini tak bergerak. Beberapa polisi lain mulai berlari menghampiri Yanto, memeriksa keadaannya dengan wajah panik. Namun, tak satu pun dari mereka berani mendekati Seli. Orang-orang yang merekam kini semakin aktif mengabadikan semua kejadian dari berbagai sudut. Dunia sedang menyaksikan, dan kebenaran akhirnya berbicara lewat tendangan yang tak bisa dibantah. Tubuh Yanto menghantam aspal dengan suara keras, lalu terguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti dalam posisi tengkurap. Helmnya terpental ke sisi jalan, memperlihatkan wajahnya yang kini penuh debu dan darah dari pelipis. Motor dinas yang ia tunggangi tergeletak tak jauh. Mesinnya masih menyala dengan suara lemah. Tubuh Yanto tak bergerak sedikit pun. Ia terkapar begitu saja seperti boneka yang diputus tenaganya. Suasana yang tadinya bising mendadak senyap. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, seolah mulut mereka dikunci oleh kejutan yang luar biasa. Beberapa orang yang tadinya berdiri di pinggir jalan mulai maju perlahan, menatap dengan raut wajah campuran antara kaget, kagum, dan takut. Mereka tahu siapa Yanto, oknum yang terkenal karena arogansi dan sikap semena-menanya. Tapi sekarang pria itu tak berkutik, ditumbangkan oleh seorang perempuan yang tadi pagi hanya tampak seperti pelari biasa. Seli tetap berdiri di tempatnya, tak berkata sepatah pun. Matanya masih mengawasi tubuh Yanto, memastikan tidak ada gerakan tiba-tiba. Nafasnya masih berat, tapi perlahan mulai kembali stabil. Tak ada kebanggaan yang terpancar dari wajahnya, hanya ekspresi dingin dan kontrol diri yang kuat. Ia tahu tindakannya barusan bukan sekadar melawan, namun sudah menyentuh titik di mana ia harus mempertanggungjawabkan segalanya jika keadaan berubah. Beberapa anggota polisi lainnya terlihat panik. Mereka mulai memanggil bantuan lewat HT. Sementara salah satu dari mereka mencoba mendekati Seli, namun terhenti setengah langkah. Mereka sadar situasinya sudah jauh di luar kendali. Video dan foto terus tersebar.
Wajah Yanto yang roboh dan Sally yang berdiri tegak menjadi sorotan utama. Saat itu, bukan hanya kekuatan fisik Sally yang membuat semua terdiam, tapi keberaniannya untuk berdiri melawan tanpa takut. Sebuah tindakan yang jarang muncul di tengah ketidakadilan yang dianggap biasa. Beberapa menit setelah kejadian, rekaman dari berbagai sudut mulai beredar cepat di media sosial. Ada yang diunggah ke grup WhatsApp warga. Ada pula yang langsung masuk ke akun-akun viral dengan jutaan pengikut. Video berjudul "Gadis Jogging Tendang Oknum Polisi di Tengah Jalan" menyebar seperti api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, potongan video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Bahkan mulai masuk ke platform berita digital. Netizen ramai memberi komentar, mulai dari kekaguman terhadap keberanian Sally hingga kemarahan terhadap tindakan brutal Yanto. Tagar-tagar seperti "Second Seleli lawan arogansi" dan "Oknum tumbang" langsung merajai trending topik di platform X dan TikTok. Wajah Sally yang berdiri tegak dengan darah menetes dari pelipisnya jadi simbol perlawanan baru. Banyak yang menaruh respek, terutama karena ia berdiri melawan di saat banyak orang hanya bisa diam. Di sisi lain, publik juga mengecam keras tindakan Yanto yang menabrak warga sipil dengan motor dinas. Video lengkap dengan suara-suara warga yang panik membuat kasus ini tak bisa diabaikan. Tak butuh waktu lama, sejumlah jurnalis datang ke lokasi kejadian. Mereka mewawancarai saksi mata, pedagang warung, hingga warga yang sempat merekam. Beberapa LSM dan pengacara pro bono langsung menghubungi Sally untuk menawarkan perlindungan hukum. Aktivis hukum dan tokoh masyarakat mulai bersuara di media nasional, menuntut investigasi menyeluruh terhadap tindakan aparat yang melampaui batas tersebut. Kasus ini berubah dari insiden jalanan menjadi isu nasional tentang kekerasan oleh aparat terhadap warga. Sementara itu, Sally mulai menerima banyak panggilan dan pesan dari orang tak dikenal. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang mencoba menakut-nakutinya. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu konsekuensi dari tindakannya dan kini ia tak sendirian. Sorotan publik membuatnya dilindungi oleh perhatian kolektif masyarakat. Dalam diam, ia merasa lega. Akhirnya keberaniannya untuk bersuara tak berakhir sia-sia. Dunia kini tahu siapa yang sebenarnya salah.